Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu pagination. Apa itu pagination? Kita coba contohkan dulu. Pertama saya buat halaman baru ya. Namanya misalnya di sini pagination. Atau pag saja saya buat, boleh. Nah, jadi pagination itu bertujuan nanti apabila data kita banyak, maka yang ditampilkan itu hanya 10 dulu ya. Selanjutnya kalau kita ingin pindah ke baris data selanjutnya, kita bisa pilih next atau last gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya coba buat sebuah record set baru ya, namanya nggak usah saya atur ya. Misalnya seperti ini. Buku. Oke, saya klik OK. Selanjutnya saya tampilkan. Nah, di sini saya tampilkan, ini kan 10 ya. Saya coba tampilkan semua dulu. Kalau sudah, saya coba simpan dan saya jalankan. Nah, tampil semua data 2. Bagaimana kalau datanya nanti misalnya banyak, misalnya ratusan atau ribuan. Contoh di sini saya mempunyai data mahasiswa. Jadi ini saya coba Ctrl Z aja semua ya, pastikan Ctrl Z, datanya di sini masih kosong ya. Kembali awal seperti ini. Nah, contohnya saya buat record set baru ya, record set 1 ini, tak perlu saya ganti namanya, tidak masalah. Lalu saya pilih koneksi. Dan ini saya pilih tabelnya tabel mahasiswa. Ini contoh saja ya. Ini data yang sudah saya miliki. Nah, di sini kolomnya saya tampilkan semua. Ya, tidak ada masalah. Oke, saya klik OK. Kemudian pilih dynamic table. Nah, di sini tadi kan saya pilih semua ya. Ini sekarang saya pilih semua. Klik OK. Nah, sebelumnya perlu saya beritahu bahwasanya untuk tabel mahasiswa ini sudah mencapai 6.000 record. Nah, apakah hasilnya sama seperti yang kita jalankan tadi, seperti data buku ini kan langsung muncul tadi ya. Nah, sekarang ini pag ini saya refresh dan hitung berapa detik dia meload semua data tadi. Saya refresh. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya, ini masih mereload tadi ya, udah selesai ya. Ada sekitar butuh 17 detik dia meload data sebanyak 6.000 record ya, 6.000 record. Nah, disinilah fungsi pagination. Jadi halaman 6.000 record ini akan dipecah-pecah menjadi beberapa record. Nah, jadi ini perlu diketahui, kalau kita menampilkan langsung semua 6.000 record, karena ini servernya masih lokal, maka masih hitungan detik ya. Nanti apabila sudah di hosting, itu akan memberatkan, bisa jadi servernya nanti bisa down ya, kalau aksesnya kecil gitu ya. Nah, maka hal tersebut yang kita hindari. Nah, caranya dengan pagination itu. Nah, bagaimana cara membuat paginationnya? Nah, ini saya coba Ctrl Z aja. Kita ulang dari awal. Ya, kita ulang dari awal seperti ini. Ya. Ini kalau di jendela kode kosong seperti ini ya. Nah, kita buat record set. Oke, namanya record satu saja, tidak perlu diganti. Kita ambil mahasiswa lagi ya. Klik OK. Kemudian saya pilih dynamic table. Nah, di sini saya tampilkan 10 saja. Tampilkan 10 saja. Oke. Nanti bisa diganti ya, bisa disesuaikan. 5 bisa, 20 bisa, terserah berapa ya. Jadi 10 ini kan tidak terlalu berat. Saya klik OK. Nah, sudah, saya coba simpan. Nah, nanti ini apabila saya jalankan, maka dia langsung muncul, selesai, tidak ada loading di sini. Tapi data yang lain kan masih ada. Bagaimana kita bisa berpindah ke data yang lain? Nah,
Ini kan masih 10 baris saja dimunculkan. Nah, untuk menampilkan yang lain itu kita bisa enter di sini ya. Kita bisa kursor di sini. Kita bisa mengklik pertama ya. Kita lihat dulu record navigation status ya. Kita bisa klik ini. Klik record set navigation status. Nah, kita pilih record set yang mana yang ingin kita tampilkan. Klik OK. Ya, sudah tampil ini ya. Oke, kita simpan. Kita bisa refresh ulang. Nah, ini menampilkan, maksudnya menampilkan baris 1, record 1 sampai record ke-10 dari 6.993 record. Nah, jadi kita mempunyai data 6.993. Tapi yang ditampilkan itu dari 1 sampai 10. Sisanya bagaimana? Nah, sisanya itulah kita gunakan dengan pagination. Pagination itu kalian bisa klik bebas ya di mana kalian buat ya. Kalau saya buat di atas ini boleh, di bawah juga boleh. Nah, di sini saya letakkan di atas saja. Di sebelah record navigation ini ada namanya record set navigation bar ya. Ini saya pilih di sini aja ya. Klik. Nah, tampilkan display menggunakan teks atau menggunakan gambar. Saya pilih yang teks saja. Ini merujuk kepada record set 1 ya. Klik OK. Nah, berarti sudah ada table di sini. Sudah ada table yang saya tambahkan. Saya coba simpan. Lalu saya coba refresh di sini. Nah, ini ada last, next sama last ya. Kalau next berarti dia menuju ke halaman berikutnya. Nah, ini baris ke-11 ke baris 20 ditampilkannya. Next lagi. Ya, datanya lihat ini. Ya, semua data sudah tampil di sini. Sebanyak 6.993 sudah tampil, bisa diakses ya. Bisa diakses. Nah, jadi dengan pemecahan pagination ini, dengan adanya pagination ini, maka akan mengurangi memori kita untuk meload ya. Nah, itu sangat penting dalam pembuatan program. Kenapa? Karena nanti program pasti memiliki banyak data. Maka dari itu, untuk mengatasi penggunaan memori yang terlalu besar, maka kita bisa memanfaatkan pagination. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin membuat, ini kan yang ada cuman first, previous, next, last. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat muncul angka halaman 1, 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan kode ya. Nanti kita bisa tinggal copy paste aja kodenya. Nah, jadi nanti di sini contohnya saya buat ya, saya tambahkan dulu sebuah kolom lagi di tengah-tengah ini. Saya contohkan seperti ini nanti contohnya. Nah, ini angka 1, 2, 3. Jadi kalau diklik 1, maka dia akan menampilkan record dari 1 sampai 10. Apabila klik 2, maka nanti akan menampilkan dari baris 11 sampai 20 gitu. Ketiga dan selanjutnya seperti itu. Jadi kita nggak kebingungan. Kalau ini kan cukup next. Nah, jadi kita nggak tahu baris keberapa data kita gitu. Makanya kita berikan di sini angkanya. Ya. Seperti di pencarian Google itu kan ada di bawahnya ya. Tulisan, kalau banyak hasil pencariannya tulisan O-nya bisa banyak gitu. Nah, jadi ini kita coba, apabila diklik nanti dia akan mengarah ke sana gitu ya. Ini saya coba copy paste dulu. Nanti kode ini saya lampirkan di deskripsi ya, bisa dilihat. Nah, kemudian untuk angka 1, 2, 3 ini yang telah saya tambahkan tadi kolomnya, saya pindah ke kode 1, 2, 3 ini, saya enter saja. Nah, di sini ya, jendela kodenya sudah saya perbesar sesuai dengan permintaan kalian, yang dimana kodenya terlalu kecil ya.
Nah, kalau ini penjelasan saya terlalu cepat, ya kalian bisa atur di bagian percepatan YouTube-nya. Saya paste ini kode. Ya, sudah saya paste. Lihat, itu dimulai dari jumlah number ya. Jumlah number ini nanti saya akan coba jelaskan apa maksudnya. Ya, sudah ada seperti ini. Kita coba simpan ya. Simpan. Kemudian saya refresh. Nah, sudah ada 1 sampai 5. Oke ya, 1 sampai 5. Kemudian saya klik 2, 3, 4, 5, 6. Ini otomatis bertambah nih. 7 ya gitu. Misal 9 gitu. Otomatis bertambah gitu ya. Tergantung seberapa banyak record. Jadi kode ini merujuk nanti ke variabel-variabel yang penting pada kode Dreamweaver kita. Ya. Nah, jumlah number di sini 3, maksudnya itu misalnya saya klik 8 ya. Perhatikan perubahannya. Saya coba perbesar ya. 8 saya klik. Oke, saya coba ke bawah. Nah, di sini saya coba 9 saja, 9 ya, supaya pas hitungannya. Nah, ini nanti dia akan menghitung berapa baris setelahnya ya. Nah, jadi di sini dihitungnya 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ini sebelahnya dihitungnya juga ya. Dari 9, 10, 11. Nah, jadi 3 di belakang, 3 di depan gitu, dan posisinya di tengah-tengah seperti itu. Nah, jadi kalau dia posisinya 3, nanti dia akan balik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Pilih nanti 5, akan ditambahnya 3 gitu. 1, 2, 3 ya kan. Kemudian nanti dihitung lagi 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Nah, kalau nama record set kalian berbeda, misalnya tadi ini kan nama record setnya record set 1. Ya, record set 1. Maka di kode yang kalian copy paste tadi, ubah setiap record set 1 menjadi nama record set kalian. Nah, contohnya kalau kalian buat nama record setnya adalah RS buku, maka setiap baris yang menggunakan record set 1 itu diganti menjadi RS buku. Nah, seperti itu. Ya, demikian saya rasa untuk pagination. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mudah-mudahan dapat dipahami apa fungsi dari pagination. Nanti selanjutnya kita akan mencoba tentang pencarian data. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.